sebaik apapun bibit benih, tapi kalau airnya tidak ada, sama juga bohong. Itu. Demikian pendapat saya sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut di atas. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, yang kami hormati Kepala Badan Pangan Nasional, yang kami hormati Direktur Utama Perum Bulog, yang kami hormati Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, yang kami hormati Direktur Utama PT Raja Wali Nusantara Indonesia, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Pak telah Ketua, memberi. interupsi sedikit. Mohon maaf Pak Menteri. Ya, saya melihat wajah yang di depan ini banyak yang baru Pak Ketua. Jadi Ya, sebentar Pak, selamat saya jelaskan. Yang lama hanya sedikit, mungkin perlu diperkenalkan sebelum masuk ke. Saya Pak yang Ketua. salah. Pak Menteri silakan diperkenalkan Pak Eselon 1, ya, termasuk juga yang sebelahnya baju putih. Kalau putih sama putih biasa pangkatnya sama lah, beda sedikit aja. Juga satu ada surat kuasa dari Sekjen tidak bisa hadir karena ada kepentingan. Irjen tidak bisa hadir, memberikan kepuasa kepada Tin Latifah SP, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Jadi Pak Irjennya tidak hadir karena ada kepentingan. Ya, Pak Menteri silakan. Terima kasih Pak Slamet, terima kasih banyak. Ini kami yang minta maaf, lupa saking kencangnya karena Pak Ketua tadi, Pak kalau bisa cepat-cepat aja. Oh iya siap Pak Ketua. Saya perkenalkan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, dari Partai Gerindra Pak, Ketua DPD Jawa Tengah. Kemudian PLT Sekjen, silakan berdiri Pak. Pak Ketua izin Pak. Ini Pak Ali Jamil. Siapa? Ya Pak. Ya. Mau wajah lama, jabatan baru. Dirjen PSP yang baru, Pak Andi Nur Alam. Kemudian Dirjen Peternakan, Pak Agung. Dirjen BSIP, ini Pak Prof Fajri, masih seperti yang dulu. Dirjen Kepala Badan BPSDMP Ibu Santi. Kemudian staf ahli, mana staf ahli? Pak Suwandi, izin di lapangan. Staf ahli Pak Priasto, Pak ada tadi ke lapangan juga. Kemudian Kepala Badan Pangan, Pak Arif masih tetap. Dirjen Tanaman Pangan Pak Yudi. Dirjen Tanaman Pangan, izin Pak Ketua, Dirjen Tanaman Pangan tadi ada rapat dengan Menko, Pak Menko, nggak bisa ditinggalkan. Pak Yudi Sastro. Kemudian Pak Irjen, Pak Setio tadi minta izin ikut pengarahan, ada tes, ikut ujian. Sekian Pak Slamet. Sekian Pak Ketua, kami lanjut. Terima kasih. Kami ulangi dari awal. Pertama-tama
marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita berkesempatan hadir pada acara rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya dan segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI atas undangannya rapat kerja hari ini Senin 26 Agustus 2024 dengan agenda 1. Membahas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2023. Rencana kerja anggaran anggaran 2025, usulan program yang akan didanai DAK berdasarkan kriteria teknis dan dari Komisi 4, isu-isu aktual lainnya. Bapak pimpinan, anggota dan wakil pimpinan serta anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati, sebagai agenda pertama kami akan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023 yang sudah disusun dan disajikan sesuai PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat. Realisasi pendapatan selama tahun 2023 mencapai 688,23 miliar atau 126,15% dari target pendapatan dan menurun 17,94 miliar atau 2,54% dibanding tahun 2022. Penurunan pendapatan ini tersebut disebabkan karena satu, menurunnya pendapatan hasil kerjasama BLU, menurunnya pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi, menurunnya pendapatan denda dan kerugian negara, menurunnya penerimaan kembali belanja atas tahun anggaran sebelumnya, sementara realisasi belanja Kementerian Pertanian tahun 2023 sebesar 14,31 triliun atau 96,67% dan lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2022 yang sebesar 95,15%. Dalam laporan perubahan ekuitas kami akan sampaikan ekuitas awal pada 1 Januari 2023 sebesar 81,13 triliun dengan mempertimbangkan defisit laporan operasional, koreksi atas ekuitas, serta transaksi antara entitas, maka ekuitas akhir Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 sebesar 80,52 triliun. Laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2023 secara rinci kami sajikan seperti pada bahan yang telah kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI. Pada catatan laporan keuangan dapat disampaikan sebagai berikut. Kementerian Pertanian menerima alokasi pagu anggaran awal 2023 APBN sebesar 15,32 triliun. Dan selama periode berjalan, Kementan telah melakukan revisi DIPA akibat adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan lainnya, sehingga dalam laporan keuangan tahun 2023 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar 14,81 triliun. 2. Perubahan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Badan Karantina Pertanian berdampak pada perubahan organisasi nomenklatur, perubahan alokasi anggaran, perubahan aset SDM dan BMN. 3. Sudah dilakukan pelimpahan aset BKP kepada Badan Pangan Nasional sebesar 71,74 miliar. 4. Status BMN Badan Karantina Pertanian saat ini masih dalam proses penetapan status penggunaan sebelum diserahkan kepada Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap Kementerian Pertanian. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Sebagai agenda kedua, kami akan menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025. Pemerintah telah menetapkan tema rencana kerja pemerintah tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan 17 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025 sampai 2029 yang dikenal dengan Indonesia Emas. Kementerian Pertanian
mendukung langsung pada pelaksanaan yaitu IPTEK Indonesia Emas 4, yaitu IPTEK Inovasi Produktivitas Ekonomi, dan Indonesia Emas 16 yaitu ketahanan energi, air, kemandirian pangan dalam rangka mendukung Indonesia Emas 4 dan Indonesia Emas 16 tersebut. Kementerian Pertanian akan menjabarkan pada 4 program, yaitu program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah, daya saing industri, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program dukungan manajemen. Pelaksanaan 4 program tersebut akan dilaksanakan dengan mengedepankan penguatan dan implementasi redesign sistem perencanaan dan penganggaran, di mana kegiatan pendukung yang dilakukan oleh eselon 1 non-komoditas akan mengikuti terintegrasi dengan kegiatan utama yang dilakukan oleh eselon 1 komoditas, sehingga implementasi program-program lingkungan Kementerian Pertanian dapat dibagi sebagai berikut. 1. Kegiatan utama dilaksanakan oleh Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Kesehatan Hewan. Kegiatan utama Ditjen Tanaman Pangan meliputi pengembangan padi, jagung, kedelai, dan pangan lokal, perbanyakan benih sumber dan sertifikasi serta uji mutu benih, pengendalian organisme pengganggu tanaman OPT, penanganan dampak perubahan iklim dan penanganan kekeringan garis miring banjir, fasilitas alsintan pengolahan dan panen tanaman pangan. Kegiatan utama lainnya yang dilakukan oleh Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen PHK sesuai dengan kewenangan sehingga ketersediaan pangan utama dari produksi dalam negeri benar-benar terjaga. Kegiatan pendukung untuk mendukung kegiatan utama Kementerian Pertanian yang akan dilakukan oleh Ditjen Badan Pangan lainnya, diantaranya 1. Pengelolaan air irigasi seperti bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, irigasi perpipaan dan pompaan, rehab jaringan irigasi tersier, pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alsintan, penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani, pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi pertanian, pengelolaan produk terstandar, dan dukungan manajemen serta pengawasan. Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian mentargetkan produksi komoditas utama sebagai berikut. Produksi beras 32 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 350 ribu ton, aneka cabai 3,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772 ribu ton, kakao 641,4 ribu ton, tebu 36,04 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi kerbau 399,41 ribu ton, daging ayam 4,34 juta ton. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, berdasarkan surat bersama Menteri PPN, Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan nomor B.480-D.8-PP.04.03-07-2024 dan S-02-MK.02-2024 tanggal 19 Juli 2024. Hal pagu anggaran belanja kementerian, lembaga, dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2025, pagu anggaran Kementerian Pertanian ditetapkan 7,91 triliun dengan rincian anggaran per program sebagai berikut. Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas 2,73 triliun. Program nilai tambah dan daya saing industri 1,61 triliun. Program pendidikan dan pelatihan vokasi 658,64 miliar. Program dukungan manajemen 2,9 triliun. Sedangkan rincian pagu anggaran dari masing-masing eselon 1 tahun 2025 adalah sebagai berikut. Sekretariat Jenderal 1,12 triliun.
Inspektorat Jenderal 58,24 miliar. Ijen tanaman pangan 1,02 triliun. Dijen hortikultura 902,99 miliar. Dijen perkebunan 407,20 miliar. Dijen PKH 1,25 triliun. Dijen PSP 1,08 triliun. 8 badan standarisasi dan instrumen pertanian 1,129 triliun. Dan badan PP SDMP 932,24 miliar. Dengan memperhatikan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan sampai saat ini untuk Kementerian Pertanian masih sangat terbatas. Tentunya akan sulit untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan tahun 2025 secara signifikan. Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran 68 triliun yang akan digunakan untuk cetak sawah 1 juta hektar, optimalisasi lahan 600.000 hektar, intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, pekarangan pangan bergizi, dan lainnya. Untuk itu, kami mohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota Komisi 4 agar pagu anggaran di Kementerian Pertanian tahun 2025 nantinya dapat meningkat. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Sebagai agenda selanjutnya kami melaporkan bahwa pagu anggaran DAK sub bidang pertanian tahun 2025 sebesar 1,87 triliun yang terdiri dari DAK fisik sub bidang pertanian 1,6 triliun dan DAK non fisik ketahanan pangan dan pertanian 224,85 miliar. Kegiatan DAK fisik Kementerian Pertanian terdiri atas 3 menu di provinsi dan 9 menu di kabupaten, masing-masing menu kegiatannya secara rinci seperti pada bahan yang telah disampaikan kepada pimpinan anggota Komisi 4 DPR RI. Sementara untuk kegiatan DAK non fisik terdiri dari 3 menu kegiatan, yaitu 1. Operasional pengujian penyakit hewan, 2. Layanan operasional Balai Penyuluhan Pertanian, dan 3. Layanan operasional Puskeswan. Sesuai surat Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas nomor T 1394/DT.3.1 PP.04.12/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal sosialisasi DAK tematik kawasan produksi pangan nasional tahun anggaran 2025 bahwa telah ditetapkan sebanyak 17 lokasi prioritas provinsi dan 50 lokasi prioritas kabupaten yang akan mendapatkan DAK fisik pada tahun anggaran 2025. Sesuai dengan Perpres nomor 57/2024 dan PMK nomor titik 25/2024 bahwa mekanisme pengusulan untuk DAK fisik dapat dilakukan oleh untuk reguler pemerintah daerah langsung mengusulkan melalui Krishna DAK Bappenas, dan 2. Afirmasi DPR RI diusulkan melalui pimpinan Banggar DPR RI ke Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut melalui Krishna DAK Bappenas. Sementara DAK non fisik sesuai PMK nomor 204/PMK O.7/2022 dilakukan melalui usulan Kementerian Lembaga Kementerian Keuangan CQ DJPK Kemenkeu. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang kami hormati. Sebagai agenda terakhir adalah terkait program penambahan areal tanam PAT padi sebagai antisipasi krisis pangan global. Situasi pangan global saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan pangan bagi masyarakat saat ini semakin kompleks, seperti adanya peringatan BMKG terkait kondisi kekeringan saat musim kemarau tahun 2024, serta diperparah lagi dengan situasi tekanan geopolitik yang saat ini semakin dinamis di Timur Tengah. Saat ini terdapat 58 negara dalam kondisi
kelaparan, kekurangan gizi. 725 juta penduduk dunia menderita kekurangan gizi, dan 7-16% penduduk Indonesia masih rentan kelaparan. Kondisi ini tentunya merupakan warning bagi ketahanan pangan nasional kita, karena ketahanan pangan akan berdampak terhadap ketahanan negara. Data BPS menunjukkan bahwa luas tanaman padi pada masa tanam Oktober sampai Juni 2024 sebesar 8,61 juta hektar dan mengalami penurunan 4,2 juta hektar atau 32,8% jika dibandingkan rata periode yang sama tahun 2015-2019, yaitu 12,82 juta hektar. Penurunan luas tanam ini tentunya sangat mempengaruhi luas panen padi yang berdampak pada penurunan produksi yang dihasilkan. Sebagai antisipasi terjadinya produksi beras berlanjut di tahun 2025, Kementerian Pertanian telah dan sedang melakukan peningkatan produksi melalui penambahan areal tanam, melalui pompanisasi sawah, tada hujan, optimalisasi rawa, tumpang sisip padi gogo pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. Melalui ketiga kegiatan ini diharapkan produksi dapat bisa ditingkatkan agar tersedia pangan produksi dalam negeri yang membaik dan ketergantungan pada impor beras bisa ditekan. Pak Ketua, Bapak Ketua, Bapak Pimpinan anggota Dewan yang kami hormati, kami bisa tunjukkan satu tabel produksi kita. Izin Pak Ketua, produksi kita ini sesuai data BPS Agustus, September, Oktober ini positif, dan yang bisa kita syukuri pada bulan September ini tertinggi dalam 5 tahun bahkan 10 tahun produksi kita di saat musim kering. Ini hasil dari refocusing anggaran. Kita fokus pada pompa, kemudian oplah dan benih unggul yang kita berikan secara gratis pada petani-petani yang ingin dulunya tanam 1 kali menjadi 2 kali. Balik tadi, ini 3 bulan, yaitu Agustus 4 tahun, 3 tahun tertinggi, September 5 tahun, bahkan pernah kami cek itu 10 tahun tertinggi. Ini anomali peningkatan produksi karena kita revisi anggaran pompanisasi. Oktober juga 2,5 tertinggi selama 4 tahun. Nah, kalau kita hitung luas produksi beras ini kurang lebih 1 juta, artinya apa? Kita ada tambahan dibanding tahun sebelumnya itu kurang lebih 1 juta ton, nilainya kurang lebih kalau nilai harga pasar katakanlah 10.000, itu berarti 10 triliun tambahan hanya dari produksi beras daripada dari yang kita refocusing kemarin. Juga kami sampaikan anggaran yang 5,8 triliun itu hanya terrealisasi 1,7 triliun sementara proses. Kemudian juga yang terakhir adalah pupuk. Kami sampaikan bahwa pupuk efektif, kami ulangi, pupuk efektif di bulan Juni. Mei bergerak, Juni baru efektif diterima petani yang dulunya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Jadi efektif digunakan, tambahan pupuk itu masuk Mei, Juni, Juli, Agustus, sehingga ini juga berdampak pada produksi. Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan, dan pada kesempatan rapat kerja pada hari ini, apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, kami mohon perkenan pimpinan agar pejabat eselon 1, kami pimpinan agar Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, pejabat eselon 1 yang terkait dapat diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tambahan atas
perhatian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 4 DPR RI, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.